Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada subuh kali ini dalam rangka kuliah subuh yang insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Burhansyah SAG MPDI yang alhamdulillah tadi telah mengimami solat subuh kita. Semoga para jemaah sekalian dapat menyimak kuliah subuh kita pada hari ini. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz Haji Burhansyah SAG MPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah atas segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Semua yang kita miliki itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika surah Ar-Rahman itu turun, lalu Allah berfirman di antara 33 kali, kalau tidak salah kami ngitungnya itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 33 kali. Maka kata Allah, nikmat Tuhanmu yang manakah yang pantas kamu dustakan? Rupanya setelah ayat ini turun, kata Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, ternyata kalian yang diberikan surah Ar-Rahman ini tidak lebih baik daripada jin. Jin ternyata lebih baik sikapnya, responnya terhadap surah Ar-Rahman ini. Apa kata jin? Kata Rasulullah, jin mengatakan tidak ada satupun nikmat Allah yang kami bisa dustakan. Jadi Allah akan bertanya tuh, wa fi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang pantas kamu dustakan? Kata jin, tidak ada satupun nikmat yang pantas untuk kami dustakan. Nah, kita harus menjawab itu. Kalau kita pengen lebih baik dari jin, ya seharusnya dalam setiap kalimat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalau Bapak Ibu mengaji di rumah, dijawab, dikomain dulu gitu. Diberhenti dulu kita. Tidak ada ya Allah nikmat yang pantas untuk didustakan. Nah, begitu juga tadi ketika imam membacakan itu, tapi tadi tidak selesai itu. Tidak selesai, saya takut nanti belum siap ada yang terduduk pula tadi. Maka saya imbangi. Tapi kalau persoalannya siap itu adalah persoalan bukan masalah umur, tapi masalah hati. Kadang-kadang orang tua lebih siap, ya, karena dia menikmati dengan iman. Ya. Berdiri lama, sholat, baca surah Ar-Rahman, dia santai aja. Justru yang tidak siap itu biasanya muda-muda, ya kan? Kenapa? Karena yang tidak siap itu bukan fisiknya yang kuat atau yang lemah, tapi mentalnya, hatinya. Nah, kalau udah hati mencintai ayat Allah, mau 1 juz pun kita tahan gitu. Nanti boleh kita coba tarawih 1 juz ya nak? Boleh kita coba 1 juz 8 rakaat kita bagi, ya. Insyaallah tahun depan boleh kita atur. Kalau Pak Burhan jadi imam sini, Pak Burhan kami minta 1 juz, tak apa-apa. Kita praktik 1 juz. Karena kalau mencontoh Rasulullah 7 juz 1 rakaat. Nah, itu dia. Jadi kalau tadi baru surah Ar-Rahman untuk mengingatkan kita
agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Ini tadi baru mukadimah cerita ini. Yang kami muliakan, kami hormati saudara kami Profesor Dr. Rudi Kurnianto MT, dan yang kami hormati Ketua Masjid ya Pak Rudi, dan juga wakilnya, Sekretaris dan Bendahara serta seksi ibadahnya Pak Sumardi, dan kemudian seluruh jamaah haji, jamaah umrah, jamaah salat subuh, saimin saimat yang berbahagia. Pada subuh hari ini supaya tidak bosan ya, itu terus saya bahas nanti. Saya subuh ini coba mengambil tentang keutamaan salat malam. Salat malam itu bisa salat tahajud, salat witir umumnya, termasuk diantaranya adalah salat tarawih, itu termasuk salat malam. Tapi salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan lain salat tarawih tidak ada. Makanya di bulan lain senyap semua masjid kan. Tidak ada salat tarawih, tidak ada salawat. Jadi kalau salat tarawih sudah sering dibahas tentang keutamaannya, diantaranya adalah diampunkan Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang rajin salat tarawih insyaallah sempurna puasa dan ibadah salatnya, maka diampunkan di malam harinya itu ya dosa-dosa yang telah lalu. Siangnya puasa diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi banyak sekali peluang dan ampunan dari Allah ini. Malam Lailatul Qadar juga kita diampunkan oleh Allah kalau ketemu. Itu diantaranya keutamaan salat malam atau salat tarawih. Secara umum sebetulnya salat tarawih itu kalau kita cermati adalah sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang salat tarawih ya sepanjang bulan Ramadan itu ya, siapa yang salat tarawih habis salat Isya dilanjutkan salat tarawih, kemudian dia berjamaah, seakan-akan kata Rasulullah dia itu salat sepanjang malam. Ya, seakan-akan dia salat sepanjang malam. Jadi kalau bisa salat tarawih itu ya berjamaah. Maka kita mau salat tarawihnya surahnya pendek-pendek, mau surahnya panjang-panjang, tetap aja dianggap salat sepanjang malam. Nah, ya. Kemudian dalil salat tarawih ini atau salat malam ini, maksud saya salat malam itu adalah salat yang paling tua umurnya di antara salat-salat yang ada itu. Salat malam itu adalah kebiasaan para nabi. Nah, bulan Ramadan ini supaya kita ini terlatih ya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil, kita petik adalah agar kita tiap malam ini seperti Ramadan. Kalau bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya nanti, kalau dapat kita itu seperti malam salat Ramadan ini. Di malam-malam bulan Ramadan ini, tiap malam salat malam gitu. Kenapa? Karena salat malam itu adalah ibadah yang paling tertua di antara salat. Jadi salat 5 waktu itu belum ada. Allah telah mewajibkan kepada Nabi itu salat malam. Dalilnya mana? Dalilnya surah Al-Muzammil. Ya 1 tahun Allah mewajibkan kepada Nabi itu salat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan saqila inna nasyi'atal laili hi asyad wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Nanti ayat surah Muzammil itu sampai ayat terakhirnya juga masih terkait dengan salat malam. Nanti saya sampaikan dulu di awal ayat. Saya ingatkan lagi bahwa salat malam ini adalah ibadah yang paling tertua. Karena kata Rasulullah, rajinlah salat malam karena itu adalah kebiasaan para nabi. Ini bukan salat wajib ya, wajib itu lain lagi. Karena salat wajib itu hanya ada di masa Rasulullah 5 waktunya, full 5 waktu. Kalau di masa sebelumnya, kalau kita lihat Al-Quran itu juga ada salat, tapi tidak disebutkan ya 5 waktu. Seperti Nabi Musa misalnya, ya. Nabi Ibrahim minta supaya dia dan keturunannya Allah majalna muqimash shalah min dzurriyyatina, itu permintaan Nabi Ibrahim. Karuniakanlah aku ini menjadi orang yang mendirikan salat. Berarti salat dah ada sejak zaman nabi-nabi. Nabi Musa, surah Al-Baqarah dikatakan oleh Allah ya,
wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Surah Baqarah. Setelah kejadian Nabi Adam itu, perintah Allah kepada umat Nabi Musa, dirikanlah salat, rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, itu. Kalau salat itu tidak dijelaskan berapa jumlah waktunya, tapi tidak lama gitu, hanya satu waktu. Kemudian kalau salat malam itu, nah ini salat yang paling tertua tadi ini, paling sering dilakukan oleh para nabi. Dirikanlah salat malam, kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil lail, dirikan salat malam itu sepanjang malam. Atau illa qalila, separuhnya, illa qalila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau separuh malam itu dipotong lagi dua. Jadi Imam Syafi'i membagi malam itu Pak ada tiga bagian. Pertiga malam yang pertama habis sholat isya. Jadi malam itu kan mulai dari jam maghrib ya, tapi dihitung dari setelah isya. Kalau ukuran sholat malam itu dilakukan setelah isya. Kalau setelah maghrib itu bukan sholat malam. Itu salat maghrib, salat sunnah ba'diyah, ada salat awwabin, belum termasuk salat malam. Tapi salat malam itu setelah salat isya. Ya. Tapi kalau Lailatul Qadar ngitungnya habis salat maghrib. Nah itu dia ya, habis salat maghrib. Nah kalau salat malam ini, salat wajib isya dulu selesaikan, karena masih ada satu kewajiban salat isya kerjakan. Nah setelah itu kata ulama-ulama dalam kalangan Imam Syafi'i, malam itu dibagi tiga bagian. Sepertiga awal yang pertama antara kita bagi aja jam 7 malam, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ada 9. 3 jam di awalnya itu 7, 8, 9, 10. Sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau kita tertidur habis sholat isya 1 jam, bangunnya udah boleh tahajud. Kalau tahajud tuh harus tidur dulu. Ditidur sebentar, 5 menit, 15 menit, udah tidur. Masih jam 9 malam, salat tahajud dah boleh. Karena salat tahajud syaratnya harus tidur dulu. Nah sepertiga malam yang kedua adalah jam 11, 12, jam 1. Ya. Sepertiga malam yang kedua. Sepertiga malam yang ketiga, jam 2, jam 3, jam 4. Tapi Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang ketiga. Jadi di ujung malam itu lebih afdal kalau untuk salat tahajud. Ya. Illa qalila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Atau kalau tidak mampu sepanjang malam, kata Allah, sepanjang malam itu dibagi dua. Misalnya mulai jam 12. Nah, itu bangun tahajudlah sampai subuh. Ya. Atau setengah malam itu illa qalila ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau sepertiga malam yang di ujung tadi, atau tambah sedikit. Nah gitu. Kalau mau bangun jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam setengah 4 masih boleh tahajud. Kemudian kira-kira 30 menit wabil asharim yastaghfirun, ya, di malam hari itu yaitu 30 menit sebelum azan. Itu gunakan, kalau merujuk pada surah Az-Zariyat, ya, digunakan untuk beristighfar. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika musinin kanu qalilan minal laili ma yaj'un bil asharihim yastaghfirun. Ya. Kemudian di penghujung malam, orang ciri-ciri penduduk surga itu adalah mendirikan salat tahajud. Kemudian di penghujung malam dia, kata Allah, memperbanyak mengucapkan istighfar. Di waktu sahur dia istighfarnya. Waktu sahur itu antara 30 menit sebelum azan. Waktu sahur, nah kita disunahkan dan diperintahkan oleh Allah untuk banyak istighfar. Udah berhenti salat tahajud, tapi istighfar, astagfirullahaladzim, di waktu sahur. Kalau makan sahur itu kira-kira 15 menit, berarti masih ada sisa 15 menit untuk istighfar. Tapi kalau ada tugas ceramah, jam 3.40, jam 3.50 tuh udah selesai makan. Jam 4 udah gosok gigi. Udah jam 4 lewat sedikit udah harus jalan. Nah di dalam mobil tak istighfar, astagfirullah, atau di jalan tuh astagfirullahaladzim. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, salat malam. Jadi batasnya demikian.
Apa keunggulan salat malam itu ya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu inqus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu dengan jangan tergesa-gesa, santai. Kalau bisa berlagu sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalau tarawih itu macam tarawih itu buru-buru tu kacau itu bacanya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Itu masih bagus, Pak. Ada yang di Jember, yang di Jawa itu lebih parah lagi, di Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung apa yang dibaca itu. Nah, jadi tartil tuh, ya. Waratil Qur'ana tartila. Hikmah yang pertama kata Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kamu perkataan yang berat. Jadi sebelum ayat Quran itu turun banyak-banyak, ya, maka Rasulullah disiapkan oleh Allah untuk melakukan salat malam, qiyamul lail, ya. Kemudian nanti akan diturunkan perkataan yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Apa itu perkataan berat? Adalah Al-Qur'an. Nah, mengandung isyarat siapapun yang ingin menghafal Quran, siapapun yang ingin menghafal Quran, jangan tinggalkan salat malam. Apakah di awal malam atau di penghujung malam. Jangan tinggalkan salat malam. Karena itu isyarat dari Allah. Salat malam, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Itu yang pertama, fadilah salat malam, ya. Akan diberikan perkataan yang berat, Al-Qur'an dan hadis. Nah, perkataan berat itu Al-Qur'an dan hadis, ya. Artinya perkataannya bobot, tak bisa dibantah orang. Kalau saya mengatakan, yuk salat malam, apa dasarnya? Ayat Quran, ini surah Muzammil sekian, tak bisa dibantah orang. Itulah perkataan yang berat. Dia bisa menekan perkataan yang menantang. Itu dia perkataan berat. Dan juga bisa bermakna, perkataan berat ini adalah ilmu-ilmu kita makin bertambah, gelar-gelar kita makin bertambah, insyaAllah. Setiap kita ngomong, dasar ilmu, rujukannya jelas, peraturannya jelas, bukunya jelas, tak bisa orang bantah. Nah, itulah keunggulan dari orang yang salat tahajud, diberikan ilmu Al-Quran dan hadis. Kalaupun dia adalah ahli dalam hal profesional pekerjaannya, dia diberikan ilmu tentang itu semua, sehingga perkataannya berat, berbobot, berwibawa. Kalau dia seorang pemimpin, omongannya payah untuk dibantah. Kalau dia seorang bawahan, saran dan idenya susah untuk ditolak. Kalau dia seorang ayah, salat tahajud, maka nasihatnya selalu didengar oleh anaknya. Bisa mengalahkan tebiat-tebiat anaknya, bisa diupaya untuk berubah. Kemudian kalau dia seorang emak, maka emaknya akan mengeluarkan kata-kata yang benar-benar diingat oleh anaknya. Sampai emaknya meninggal pun si anak tetap ingat. Itu yang pertama, ya. Jadi yang berikutnya, inna nasyatal laili asyaddu wa aqamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu kata Allah lebih tepat untuk khusyuk, ya. Jadi bangun tahajud, ya, atau salat malam, udah tidur sebentar, ya, itu tenang pikiran karena udah tidur. Pada saat itu suasana hati hanya kita dengan Allah, orang lain tak tahu kita salat. Nah, itu yang penting kita jaga, ya. Orang lain tidak tahu, hanya kita dengan Allah. Tapi banyak pula nih grup-grup nih tahajud yuk. Assalamualaikum, salam tahajud, macam-macam dalam grup itu. Ada yang tidak menjawab, bagus, dengan pertimbangan takut riak. Ada yang menjawab dengan pertimbangan wajib menjawab salam, tapi jangan riak. Jangan berisik dalam hati, berkata dalam hati supaya orang tahu kalau aku ni bangun. Nah, ini tidak boleh. Inna nasyatalaihi asyaddu wat'au wa aqamu qila. Malam hari itu sangat tepat untuk khusyuk dan kata-kata lebih berkesan. Lebih berkesan itu kalau kita menyampaikan doa-doa, ya. Bahkan dengan air mata. Kita mengeluhkan persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan sosial politik, persoalan pekerjaan, persoalan urusan organisasi, persoalan anak, istri atau menantu, persoalan cucu, kita keluhkan pada Allah. Kata-katanya lebih berkesan. Lebih berkesan dapat diartikan juga berkesan pada diri kita, insyaAllah. Juga insyaAllah didengar oleh Allah, ya. Karena kita secara khusus membangunkan diri kita untuk bertahajud atau bersalat malam.
Itu ada 2 ya, ada 3. Kemudian mudah-mudahan selesai nih. Banyak nih. Berikutnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, surah Al-Isra. Surah Al-Isra nanti Bapak boleh baca mulai dari 78, 79, 80. Itu tentang salat 5 waktu, tentang salat tahajud ada di situ, faedah atau fadilahnya ada. Wa minal laili fatahajjat, mulai dari aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili, saya ambil salat tahajudnya saja. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam kata Allah bertahajudlah. Jadi kalau salat malam itu tidak nunggu tidur dulu seperti salat tarawih, kita tidak perlu tidur dulu salat tarawih itu. Nah, setelah tidak ada tarawih, kita boleh salat hajat, boleh tidak tidur dulu salat hajat. Tapi kalau salat tahajud, wa minal laili fatahajjat bi, syaratnya harus tidur dulu, biar 1 jam. Apa fadilahnya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai tambahan. Menampal. Barangkali ada salat wajib kita yang kurang khusyuk atau pernah salah, pernah apa, maka salat tahajud itu menjadi penutupnya, nafilah tambahan. Nafilatan lak. Yang pertama, salat tahajud. Tadi udah salat malam ya. Ada 3. Salat tahajud yang pertama sebagai nafilah. Yang kedua, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Tuhanmu menempatkan kamu pada makam yang terpuji. Nah, makam yang terpuji ini bisa di dunia, misalnya karier kita meningkat, melejit, ya, melampaui teman-teman sealumni itu karier misalnya. Kalau karier kita sebagai pengurus masjid, masjid kita bersinar misalnya. Kalau karier kita sebagai penceramah, ceramah kita bersinar, didengar. Kalau kita sebagai profesional, guru, dosen atau pejabat, kita diberi kedudukan yang paling termulia di dunia ini yang tidak membahayakan, ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ayat ini sebenarnya untuk Rasulullah. Asaka ayyab'asaka. Ini Nabi nih. Kakak itu berarti khitabnya untuk Nabi. Semoga Tuhanmu menempatkan kamu pada makam yang terpuji. Kalau nanti Bapak Ibu sempat membuka tafsirnya, makam yang terpuji itu Rasulullah nanti adalah beliau, ya, satu-satunya Nabi yang akan mendapatkan, ya, peluang untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Itu maqam mahmuda. Jadi tidak ada yang menandingi kehebatan Rasulullah di yaumil kiamah nanti, ya. Tidak ada yang bisa menandingi, nabi-nabi lain pun tidak bisa. 3 huru-hara terjadi di yaumil kiamah itu. Manusia kelaparan, kepanasan, kehausan, ya. Kemudian menemui Nabi Adam, tolonglah Nabi Adam, minta dengan Allah itu untuk segera melakukan persidangan, ya, supaya kita tidak terjadi kacau balau nih, belum jelas nasib kita nih di yaumil mahsyar ini. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa, aku ini ada dosa pada Allah sampai aku terusir dari surga. Selanjutnya menjumpai Nabi Syed, Nabi Idris, kemudian menjumpai nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nuh semua menyerah sampai ke Nabi Musa. Wahai Musa, wahai Nabi Ibrahim dulu, engkau adalah Halilullah, tolonglah minta pada Allah, kata umat manusia, supaya menyelesaikan urusan kita nih. Tidak bisa, kata Nabi Ibrahim, aku juga punya dosa. Menemui Nabi Musa, engkau disebut wa kallama Allahu Musa taklima. Musa itu bisa berbicara dengan Allah di dunia, Musanya, Allahnya di posisinya atau kalau orang bilang Allah itu di langit, ya, dalam Al-Quran katakan Allah di langit. Tapi Allah itu menurut orang NU, ya, menurut orang Asy'ariyah, tidak usah kita tahu kan, tidak usah kita tempatkan di mana-mana, karena Allah itu Maha Suci dari menempati sesuatu. Tapi untuk nyaman pemahaman kita, Allah itu di langit, ya, tidak tahu macam mana bentuk langitnya. Kemudian Maha Besar, Maha Suci Allah. Nabi Musanya di bumi, wa kallama Allah Musa taklima. Wahai Nabi Musa, bukankah engkau ini, kata orang manusia, pernah bicara dengan Allah? Mintalah ini segera. Nabi Musa tak bisa. Tak mau aku, kata Musa. Saya ada dosa pada Allah. Di antara kesalahan Nabi Musa pernah membunuh. Ya, Nabi Musa itu satu-satunya Nabi pernah membunuh dengan tangannya. Membunuh orang Fir'aun. Tentara Fir'aun dibunuh pakai tangan. Menemui Nabi Isa sama juga, semua gitu. Akhirnya
menemui Nabi Muhammad pun sujud. Setelah Nabi Muhammad pun sujud menghadap Allah, kemudian barulah persidangan itu dilakukan, baru dikumpulkan manusia. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Asa ya fa'asaka rabbuka maqaman mahmud. Dilanjutkan lagi, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan ansira. Ada 3. Tambahan 3 bagi orang tahajud, hendaklah membaca doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Tuhan kami, masukkan kami dalam tempat masuk yang benar. Keluarkan kami, wa akhrijni mukhraja sidqin, di tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan ansira, kurniakan kami satu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi Pak, kalau orang salat tahajud itu Pak, dia terbimbing karirnya Pak, ya, terbimbing. Walaupun dia masuk jadi misalnya pejabat tertinggi, jabatan itu terbimbing, tidak membahayakan dirinya dan umumnya masyarakat. Kalau dia jadi penguasa, kekuasaannya terbimbing, ya tidak membahayakan. Akhirnya tidak ada urusan dengan kepolisian, Kapolda, tidak berurusan dengan kejaksaan, kehakiman, karena dia dibimbing oleh Allah. Kalau dia bahaya, ditahan oleh Allah. Cukup sampai sini saja. Cukuplah engkau ini sampai staf saja. Cukuplah engkau ini sampai kepala bidang saja. Sampai sekretaris saja. Tidak boleh lebih dari kepala dinas saja. Tidak usah naik lagi. Karena inilah batas maksimal yang engkau bisa selamat. Itu adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kurniakanlah kami satu kekuasaan yang dapat menolong. Saya menganjurkan waktu kami pergi ke Kuching kemarin Pak, doa ini dibaca sepanjang malam, sepanjang jalan di malam hari itu. Tahu-tahu Pak, Allah menguji saya Pak, menguji saya sampai di border, di paspor. Kami pergi ke Kuching nih, orang semua lepas pemeriksaan paspor nih, semuanya lepas. Saya kena tahan Pak, karena saya mengubah tahun kelahiran. Tahun sebelumnya saya pernah masuk ke Kuching itu tahun 63. Karena untuk urusan pengusulan perubahan data pensiun, saya mengubah KTP saya sama paspor saya tahun 64. Rupanya masuk di Kuching sana, data saya masih 63. Tidak boleh masuk. Ditahan. Di lobi tidak boleh. Ya. Akhirnya saya disuruh keluarkan koper untuk balik ke Pontianak. Saya keluarkan koper. Ngapa jadi begini ya Allah, nasib saya ni ya. Sudah saya tadi menganjurkan jamaah yang saya buat ni, jamaah ikadi, doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Engkau menguji aku ya Allah. Tunggu. Dan nak balik saya tu, teman saya bilang, tunggu sebentar. Kita telepon tuan rumah yang nak nerima kita ni. Pihak imigrasi sudah nolak. Bapak balik je ke Indonesia. Pihak paspor Indonesia, imigrasi Indonesia katakan, kalau bapak mau ngubah ini balik ke Pontianak. Waduh, kata saya, gimana balik lagi ke border Malaysia? Akhirnya tidak bisa. Dah telepon orang tuan rumah, namanya Ustadz Usman. Kemudian ditelepon, suruh tunggu Ustadz Burhan, suruh tunggu katanya. Tunggulah Ustadz Burhan. Tunggu sebentar, dia yang ngelobi Pak. Berapa lama kami menunggu? Bis satu dah pergi ke Malaysia, bis kami ini masih nunggu saya satu, bis kecil, IS. Ya. Akhirnya ditelepon orang Malaysia, mengatakan tunggu sebentar. Dialah yang melobi, Pak. Dia melobi pihak imigrasi itu. Telepon lagi, tunggu, sabar, banyak berdoa. Terus saya doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, sambil baca Asmaul Husna. Kami apa akhirnya teman-teman yang nunggu saya tidak tahu, saya menitikkan air mata di ujung sana, udah pasrah karena saya ketua rombongan. Ya Allah tolonglah ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. 2 jam kami menunggu, suruh masuk lagi, dan alhamdulillah saya lewat. Jadi saya melihat walaupun kita bukan jadi penjabat, ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, tidak punya kekuasaan kita untuk bisa masuk, pemerintah kita tidak berkuasa untuk bisa masuk ke Malaysia. Rupanya dari kekuasaan negeri kita, Allah tolong yang berkuasa, orang lain yang berkuasa menolong kita. Nah oleh karenanya walaupun kita bukan pejabat, Allah mudahkan itu. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, yang terakhir ya, yaitu yang kita sering baca surah As-Sajdah. As-Sajdah itu
Mulai dari innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujudlah kita kan? Tak ada pakai rukuk, sujud sejadah. Sejadah wajhil ladzi khalaqahu wa basarahu wa syaqqa sam'ahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini setiap Jumat biasanya ada surah sejadah. Setiap Jumat, subuh Jumat. Ketika kita sujud ini setan menangis. Ya, setan menangis. Yang tidak bisa seperti kita. Makanya kalau kita sujud sejadah itu setan bersedih hati, kesal dia itu. Karena kita bisa sujud pada Allah. Kemudian bangun dari sujud sejadah itu ayat pun dilanjutkan. Tatajaba junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada hadisnya. Kata Rasulullah, ya, ini panjang perawinya. Summa qala haddatsana abi haddatsana Suwaid ibnu Sa'id haddatsana Ali ibnu Mushir an Abdurrahman bin Ishaq an Syahri bin Hausyab an Asma'a binti Yazid qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah bersabda, ya, iza jama'allahu al-awwalin wal akhirin yaumil qiyamah, nanti ketika para jamaah menghimpun, ya, ketika Allah menghimpun, jama'allahu al-awwalin wal akhirin, ketika Allah mengumpulkan manusia dari awal sampai akhirnya di yaumil qiyamah nanti, ja'a munadin panada bisautin yusma'ul khalaiq, maka nanti akan datang seorang penyeru. Ja'a munadin, seorang penyeru, macam azan itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu disebut muazzin, penyeru. Muazzin, azannya itu untuk mendengarkan. Asal katanya azana yu'azzinu muazzin. Muazzin itu orang yang menyerukan. Munadin, orang menyerukan. Panada, maka dia menyeru. Bisautin yusma'ul khalaiq, dan suaranya didengar oleh hamba-hamba Allah. Siapa saja yang mendengarnya itu, kata Rasulullah, semua makhluk, ya, terdengar kepada seluruh makhluk, ya, tidak ada yang tidak bisa mendengar, semuanya mendengar. Padahal manusia berkumpul triliunan, kata Rasulullah ini, ya. Apa namanya, menurut bahasa kita sekarang triliunan. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan semua makhluk yusma'ul khalaq, yusma'ul khalaik, semua makhluk mendengarkannya. Saya'lamu ahlul jam'i al-yawma man aula bil kiram. Kemudian kata Rasulullah, semua ahlu jamaah, semua makhluk yang ada di padang mahsyar itu akan mengetahui hari ini siapakah orang yang paling berhak dihormati. Kemudian para penyeru itu mengatakan, summa yarji'u fayunadi liyuqimul ladzina kanat tatajaba junubuhum 'anil madaji'i al-ayah fayaqumuna wa hum qalil. Maka setelah itu mereka menyeru, seruannya seperti ini. Wahai, ya, bahasa kitanya, mafhumnya, wahai para hamba Allah yang tatajaba junubuhum, yang perutnya, lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya orang yang bertahajud, ya. Sekarang kamu disilakan berdiri di seluruh umat manusia itu, yang berdiri hanya sedikit sekali, yang lainnya pada duduk. Rupanya ahli tahajud yaumil qiyamah nanti cuma sedikit, Pak, dikit jumlahnya, ya. Kemudian setelah dia berdiri, apa yang dilakukan? Di riwayat berikutnya, maka orang ahli tahajud itu yang paling awal untuk dihisab, ya. Lamanya manusia berada di padang mahsyar itu lebih kurang 500 tahun, ya, nunggu giliran ngantri. Tapi yang para ahli tahajud duluan panggil, ya. Dia dulu dibereskan, lepaskan, ya. Tidak kepanasan, tidak kelaparan. Dan inilah para jamaah sekalian, beruntunglah orang yang ahli tahajud. Ngantri itu tidak enak, ngantri itu nunggu giliran puskesmas dipanggil, nunggu lama, tidak suka kita. Nunggu antrian bayar listrik, untung sekarang udah GoPay, udah ada sistem pembayaran lewat online. Ngantri di lift tidak nyaman.
Ganti di kereta api tidak enak, ngantri masuk kapal, masuk pesawat tidak nyaman, lama, apalagi kalau udah tua-tua. Apalagi ngantri di akhirat yang mataharinya sangat dekat dengan kita, ya. Maka ahli tahajud dipanggil duluan. Para jemaah sekalian, tentulah setelah dipanggil awal VIP, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di surga insyaallah. Demikianlah yang mungkin dapat kami sampaikan, dan sebagai kesimpulannya bahwa salat malam itu perintah Allah, banyak ayat, ya. Surah Al-Isra itu ayatnya, kemudian surah As-Sajdah surah 32 itu juga tentang salat tahajud, salat malam. Surah Az-Zariyat isyarat bahwa ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang yang rajin salat tahajud. Di dunia ini sudah nampakkan oleh Allah, ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang yang rajin salat tahajud, orang yang beristighfar dan berinfak, berzakat, sedekah. Apalagi masjid kita ini memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, ya. Diberikanlah sumbangan-sumbangan supaya itu kita menjadi ciri-ciri penduduk surga. Kemudian di surah Muzammil juga itu sebagai rujukan kita. Hafalkan surah Al-Muzammil di akhir ayat, sesuai dengan janji saya tadi, lupa saya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi salat tahajud itu kamu bangun sepanjang malam atau separuh malam, kata Allah, Allah tahu, Allah yang menentukan malam itu. Maka Allah tahu siapa yang berjuang bersama kamu, siapa yang sakit, Allah tahu. Kemudian kata Allah, kalau salat tahajud itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau salat malam itu bacalah Al-Qur'an yang mudah. Maksudnya yang mudah bagaimana? Bukan itu terus, tapi yang telah dimudahkan untuk dihafal. Artinya kita hafal surah Yasin, baca tuh salat tahajud pakai surah Yasin. Hafal surah Ar-Rahman, bawa salat surah Ar-Rahman itu bawa rakaat pertama. Hafal surah Waqiah, Ar-Rahman rakaat pertama, Al-Waqiah rakaat kedua. Hafal 5 juz, bawa tuh 1 juz, 1 rakaat. Begitu. Nikmat Pak kalau kita hafal 1 juz, ya, 5 juz tuh. Kalau kita bangun jam 3 itu Pak, pas-pas sampai jam 4 tuh 1 juz. Kalau enggak hafal benar, tapi kalau hafal benar, lancar, ya bisa 40 menit 1 juz. Bapak Ibu. Makanya motivasi kita menghafal Quran itu di dunia ini adalah ya untuk membacakan yang di hadapan Allah, minta ampun pada Allah, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, dibawa dalam salat tahajud. Itu dia. Maka kalau kita hafal Al-Quran di siang hari menghafalnya, malam kita bawa murajaah dengan salat malam, maka hafalan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Nyaman juga kita keluarkan untuk menjadi rujukan dalam beri tausiah, nasihat dan sebagainya. Nah itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai nanti setelah Ramadan ini pergi, lalu kita tidak lagi salat malam. Sayang, terus lanjutkan salat malam kita. Semoga kita semua mendapatkan maqamam mahmuda, maqam terpuji, dan dibimbing, dikeluarkan dari segala macam kesulitan, ya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, mendapatkan perkataan yang berbobot. Kemudian batin kita tenang, hilang stres. Jadi orang salat tahajud itu akan dihilangkan dari segala macam keluh kesah di hatinya. Doanya dikabulkan, dianya, istrinya, anak dan keturunannya akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita telah mendengarkan kajian atau kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Haji Burhan Syah SAG MBDI. Semoga dengan kuliah subuh ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Kasih sambutan apalah, pesan-pesan apa? Ini apa? Duduk. Ini apa? Masuk kamera sana. Sini. Sini. Saya pesan untuk jamaah, untuk kita semua. Malam Lailatul Qadar. Harus ya di satu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terutama Pak Ustadz, terima kasih atas sharing ilmu dan pengalamannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam subuh hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan Ramadan ini tapi juga berlanjut di bulan-bulan yang lainnya. Terutama tadi poin pentingnya adalah qiyamul lail ya. Jadi memang tidak gampang dapat istiqomah melaksanakan qiyamul lail ini, tapi ganjarannya sangat besar dan terutama bermanfaat untuk di akhirat ya terutama, tapi di dunia juga Allah berikan bagi pengamal-pengamal qiyamul lail ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat istiqomah melaksanakannya walaupun dengan jumlah rakaat yang sedikit, bacaan yang sedikit, tapi lama-lama insya Allah kalau kita berniat untuk menjadi ahlul Quran ya, bisa menghafalkan sedikit-sedikit, lama-lama Allah bantu memudahkan kita untuk dapat menghafalnya dan mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan Allah untuk melaksanakan ketaatan padanya dan dipersulit Allah untuk melaksanakan kemaksiatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngomong-ngomong Untuk YouTube. Assalamualaikum.